Saya mau tanya, seorang perempuan saat itu masih berstatus istri orang. Perempuan statusnya istri orang. Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun, baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustadz-ustadz supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Iya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin, mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu'. Kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu. Akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia. Maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.